oligarki dan koalisi itu. Nah, dua-duanya disebabkan oleh threshold lah. Oligarki itu muncul untuk menghipnotis kita seolah-olah dengan threshold itu pemilihan presiden bisa lebih murah, bisa lebih simpel tuh. Padahal sebetulnya itu akal-akalan tuh. Karena kayak orang udah dapat tiket lebih besar lalu disuruh bersaing dengan orang yang nggak punya tiket, itu bohongnya di situ tuh. Demikian juga soal tadi oligarki dan koalisi itu. Kan yang mesti berkoalisi sebetulnya ada rakyat, bukan partai politik. Jadi kalau partai politik berkoalisi, dia harus minta izin rakyat. Kan kita mandatkan kepentingan politik kita pada partai politik. Kita ingin misalnya Pak Prabowo itu kita kasih mandat supaya dia ada bersama emak-emak, supaya ada dia bersama umat. Tapi Pak Prabowo memilih bersama kekuasaan. Kan mandatnya mestinya kita cabut. Karena bukan itu intinya tuh. Tapi oke, Pak Prabowo tentu mungkin punya perhitungan, ya udahlah. Tetapi putus hubungan silaturahim kita dengan yang kita sebut sebagai kejujuran, itu intinya tuh. Nah, sekarang Pak Prabowo mau berkoalisi tuh. Berkoalisi dengan siapa? Ya nggak perlu tanya kita lagi, karena dia udah di kekuasaan. Tentu dia akan berkoalisi dengan mereka yang punya potensi untuk membesarkan kekuasaan. Jadi di situ sebetulnya curangnya tuh. Tapi kita nggak mau bicara strategi Gerindra. Gerindra selalu menyimpan rahasia tuh. Nah bagi kita rakyat, kita mau awasi ini koalisi ini arahnya kemana. Jadi apapun yang dibuat oleh koalisi, kalau thresholdnya masih 20%, artinya mereka bersatu untuk memanfaatkan fasilitas yang disebut threshold 20% itu. Boleh nggak dia nggak berkoalisi? Lebih bagus nggak berkoalisi kalau nggak ada threshold. Jadi kalau Ibu Mega bilang apa tuh koalisi itu? Koalisi ini terjadi karena Ibu Mega megang threshold 20%. Jadi mestinya Ibu Mega jujur mengatakan bahwa threshold 20% itu menyebabkan orang kasak-kusuk untuk cari koalisi. Itu mestinya kita dengar dari kejujuran Ibu Mega. Jadi bahkan Ibu Mega mengatakan ya koalisi itu nggak boleh. Yang namanya lembaga survei itu kepercayaannya cuma berapa? 11% ya orang yang percaya lembaga survei di RH Channel. Yang tidak percaya 89% dari lebih dari 100.000 responden atau voters atau yang ngevotes ya, voting. Kita bacakan. Peneliti opini publik Agung Prihatna memaparkan sebenarnya elit politik dan bohir yang telah mengeluarkan dana besar jauh lebih bingung jika dibandingkan dengan masyarakat. Fajar.co.id Jakarta, sejumlah lembaga survei kini nampak berlomba-lomba merilis hasil surveinya terkait elektabilitas figur capres-cawapres. Hanya saja hasil dari lembaga survei itu berbeda-beda. Sebagian mengunggulkan bakal capres Gerindra Prabowo Subianto, sebagian bakal capres PDIP Ganjar Prabowo. Sedangkan posisi bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan selalu di urutan ketiga. Oke. Peneliti opini publik Agung Prihatna memaparkan, sebenarnya elit politik dan bohir yang telah mengeluarkan dana besar jauh lebih bingung jika dibandingkan dengan masyarakat. Sebenarnya bukan masyarakat yang terlalu bingung, yang bingung sebenarnya bohir. Karena ini menyangkut satu pertarungan yang besar, yang nggak sedikit, besar sekali tuturnya melalui YouTube Harsubono Point. Kita masyarakat ini sebenarnya biasa-biasa aja. Kita cuma bingung karena yang mana yang benar. Tapi sebenarnya yang paling bingung adalah elit politik dan bohir, sambungnya. Dia membayangkan lembaga survei atau pollster yang sering melakukan survei ini pasti juga sering dapat telepon dari bohir untuk penjelasan mengapa hasilnya beda dengan yang lain. Saya membayangkan itu pasti alasannya macam-macam dan sebagainya, gumamnya. Lebih lanjut, mantan Ketua Senat Mahasiswa MIPA Unhas itu mengatakan survei yang ada dasarnya bias afiliatif dari para pemimpin lembaga survei. Ini benar. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya itu jelas kelihatan lembaga-lembaga survei yang memihak kepada capres tertentu, papar Agung. Menurutnya sejumlah lembaga survei ini telah mengorbankan Anies Baswedan di posisi ketiga. Kalau melihat survei April-Mei, tampaknya yang tinggi adalah capres yang diunggulkan lembaga survei itu
yang afiliatif. Demikian juga sebaliknya, yang menjadi korban itu capres ketiga, Anies Baswedan dengan elektabilitas yang terus merosot. Padahal kalau kita cermati itu sebenarnya tidak tandasnya. Salah satu lembaga survei yakni SMRC selalu mengeluarkan hasil survei dengan menempatkan Ganjar di posisi teratas. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling salib, sedangkan baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan terus menurun. Kalau LSI-nya Denny JA, yang jadi juaranya adalah Prabowo. Surveyor senior ini bongkar kedok lembaga survei, sebut Anies korban. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, sejumlah lembaga survei kini nampak berlomba-lomba merilis hasil surveinya terkait dengan elektabilitas figur capres dan cawapres. Hanya saja hasil dari lembaga survei itu berbeda-beda. Sebagian mengunggulkan bakal capres Gerindra Prabowo Subianto, sebagian bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, sedangkan posisi bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan selalu di urutan ketiga. Peneliti opini publik Agung Prihatna memaparkan, sebenarnya elit politik dan bohir yang telah mengeluarkan dana besar jauh lebih bingung jika dibandingkan dengan masyarakat. Sebenarnya bukan masyarakat yang terlalu bingung, yang bingung sebenarnya bohir, karena ini menyangkut satu pertarungan yang besar, yang gak sedikit, besar sekali. Tuturnya melalui YouTube Hersu Benopoin dikutip Senin 12 Juni 2023. Kita masyarakat ini sebenarnya biasa-biasa saja, kita cuma bingung karena yang mana yang benar. Tapi sebenarnya yang paling bingung adalah elit politik dan bohir, sambungnya. Dia membayangkan lembaga survei atau pollster yang sering melakukan survei ini pasti juga sering dapat telepon dari bohir untuk penjelasan mengapa hasilnya beda dengan yang lain. Saya membayangkan itu pasti alasannya macam-macam dan sebagainya, gumamnya. Lebih lanjut, mantan Ketua Senat Mahasiswa MIPA Unhas itu mengatakan, survei yang ada dasarnya bias afiliatif dari para pemimpin lembaga survei. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya itu jelas kelihatan lembaga-lembaga survei yang memihak kepada capres tertentu, papar Agung. Menurutnya, sejumlah lembaga survei ini telah mengorbankan Anies Baswedan di posisi ketiga. Kalau melihat survei April-Mei, tampaknya yang tinggi adalah capres yang diunggulkan lembaga survei itu, yang afiliatif. Demikian juga sebaliknya, yang menjadi korban itu capres ketiga, Anies Baswedan dengan elektabilitas yang terus merosot. Padahal kalau kita cermati itu sebenarnya tidak tandasnya. Salah satu lembaga survei yakni SMRC selalu mengeluarkan hasil survei dengan menempatkan Ganjar di posisi teratas. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling salib, sedangkan baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan terus menurun. Hal ini berdasarkan survei telepon SMRC terbaru 30-31 Mei 2023. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan, SMRC menemukan elektabilitas Ganjar dan Prabowo masih lanjut saling salib, sementara elektabilitas Anies terus menurun. Dari sisi kedikenalan, Ganjar masih berpeluang naik. Dari sisi kedisukaan, Anies turun signifikan. Tuturnya dalam keterangannya Senin 5 Juni 2023. Dari sisi kualitas, Ganjar cenderung lebih positif dibanding Prabowo dan Anies.